A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alif dan lam pada kata alhamdu dimaksudkan untuk melengkapi bahwa segala macam jenis dan bentuk pujian itu hanya untuk Allah semata. Abu Ja'far bin Jarir mengatakan, Alhamdulillah berarti syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan bukan kepada sesembahan selainnya, bukan juga kepada makhluk yang telah diciptakannya, atas segala nikmat yang telah dia anugerahkan kepada hamba-hambanya yang tidak terhingga jumlahnya, dan tidak ada seorang pun selain dia yang mengetahui jumlahnya, berupa kemudahan berbagai sarana untuk mentaatinya dan anugerah kekuatan fisik agar dapat menunaikan kewajiban-kewajibannya. Selain itu, pemberian rezeki kepada mereka di dunia serta pelimpahan berbagai nikmat dalam kehidupan yang sama sekali mereka tidak memiliki hak atas hal itu, juga sebagai peringatan dan seruan kepada mereka akan sebab-sebab yang dapat membawa kepada kelanggengan hidup di surga serta segala kenikmatan abadi. Hanya bagi Allah segala puji, baik di awal maupun di akhir. Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan, Alhamdulillah merupakan pujian yang disampaikan Allah untuk dirinya. Di dalamnya terkandung perintah kepada hamba-hambanya supaya mereka memujinya. Seolah-olah dia mengatakan, ucapkanlah Alhamdulillah. Lebih lanjut, Ibnu Jarir menyebutkan, telah dikenal di kalangan para ulama mutaakhirin bahwa alhamdu adalah pujian melalui ucapan kepada yang berhak mendapatkan pujian, disertai penyebutan segala sifat-sifat baik yang berkenaan dengan dirinya maupun berkenaan dengan pihak lain. Adapun asyukru tiada lain kecuali dilakukan terhadap sifat-sifat yang berkenaan dengan selainnya, yang disampaikan melalui hati, lisan, dan anggota badan. Namun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai mana yang lebih umum, alhamdu ataukah asyukru. Mengenai hal ini terdapat dua pendapat, dan setelah diteliti antara keduanya terdapat keumuman dan kekhususan. Alhamdu lebih umum daripada asyukru karena terjadi pada sifat-sifat berkenaan dengan diri sendiri dan juga pihak lain. Misalnya Anda katakan, aku memujinya, alhamdu, karena sifatnya yang kesatria dan karena kedermawanannya. Tetapi juga lebih khusus karena hanya bisa diungkapkan melalui ucapan. Sedangkan asyukru lebih umum daripada alhamdu karena ia dapat diungkapkan melalui ucapan, perbuatan, dan juga niat. Tetapi lebih khusus karena tidak bisa dikatakan bahwa aku berterima kasih kepadanya atas sifatnya yang kesatria, namun bisa dikatakan aku berterima kasih kepadanya atas kedermawanan dan kebaikannya kepadaku. Demikian itu yang disimpulkan oleh sebagian ulama mutaakhirin, wallahu alam. Diriwayatkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Menurut At-Tirmidzi, hadis ini hasan gharib dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma an'ama Allahu 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillahi illa kana alladhi u'tiya afdala mimma ukhidha." Allah tidak menganugerahkan suatu nikmat kepada seorang hamba lalu ia mengucapkan alhamdulillah, melainkan apa yang diberikannya itu lebih baik daripada yang diambilnya. Kemudian lafal ar-rabbu adalah pemilik, penguasa, dan pengendali,
Menurut bahasa, kata Rabb ditujukan kepada Tuan dan kepada yang berbuat untuk kebaikan. Semuanya itu benar bagi Allah Ta'ala. Kata Rabb tidak digunakan untuk selain dari Allah kecuali jika disambung dengan kata lain setelahnya. Misalnya Rabbud Dar yang artinya pemilik rumah. Sedang kata Rabb secara mutlak hanya boleh digunakan untuk Allah Azza wa Jalla. Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rabb itu merupakan nama yang agung, Al-Ismu Al-A'zam, sedangkan Al-Alamin adalah bentuk jamak dari kata alim yang berarti segala sesuatu yang ada selain Azza wa Jalla. Alamun merupakan bentuk jamak yang tidak memiliki mufrad, bentuk tunggal dari kata itu. Al-awalimu berarti berbagai macam makhluk yang ada di langit, bumi, daratan maupun lautan, dan setiap angkatan pada suatu kurun atau zaman atau generasi disebut juga alam. Bishr bin Imarah meriwayatkan dari Abu Ra'uq dari Ad-Dahhak dari Ibnu Abbas, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya segala puji bagi Allah, pemilik seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Az-Zajjaj mengatakan, Al-alam berarti semua yang diciptakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sedangkan Al-Qurtubi mengatakan apa yang dikatakan Az-Zajjaj itulah yang benar karena mencakup seluruh alam, dunia dan akhirat. Menurut penulis yaitu Ibnu Katsir, al-alam berasal dari kata alamatu karena alam merupakan bukti yang menunjukkan adanya penciptaan serta keesaannya, sebagaimana Ibnu Al-Mu'taz pernah mengatakan, sungguh mengherankan bagaimana mungkin seorang bisa mendurhakai Rabb atau mengingkarinya, padahal dalam setiap segala sesuatu terdapat ayat untuknya yang menunjukkan bahwa dia adalah esa. Wallahu a'lam bishawab.